Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai good governance. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fani Fitriani, NIM 2150210088 dari kelas C1 MBR. Yang pertama adalah pengertian dari good governance. Good governance mengandung arti yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Makna dari efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab akan saya jelaskan. Yang pertama, efektif, artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. Kemudian efisiensi, artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat, berdaya guna, dan berhasil guna. Transparan, artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka. Semua orang melakukan pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Kemudian ada akuntabel, artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut pada prinsip-prinsip dari good governance yang terdiri atas pertama ada profesionalitas. Maknanya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Nah, yang kedua ada akuntabilitas. Maknanya meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada transparansi. Maknanya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Nah, selanjutnya yang keempat ada pelayanan prima. Maknanya penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik itu memiliki kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Selanjutnya yang kelima ada demokrasi dan partisipasi. Maknanya mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang keenam ada efisiensi dan efektivitas. Maknanya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Nah, yang ketujuh ada supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Maknanya kita mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian ada penerapan good governance. Nah, bagaimana sih penerapan dari good governance itu? Jadi seperti ini. Konsep good governance secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide good governance menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat di Republik Indonesia ini. Di sini ada beberapa indikator yang memastikan bahwa good governance sudah terlaksana di Indonesia.
seperti pada pemerintahan, ada menciptakan kondisi politik, ekonomi yang sosial yang stabil. Kemudian ada indikator membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Ada juga indikator menyediakan public service yang efektif dan akuntabel. Selanjutnya pada sektor swasta atau dunia usaha, ada indikator menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan insentif bagi karyawan. Kemudian pada sektor masyarakat madani, ada menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, kemudian mempengaruhi kebijakan publik, dan bagaimana sarana checks and balance dalam pemerintahan itu. Selanjutnya ada kendala dari penerapan good governance. Nah, dalam good governance ini pun juga ada kendalanya loh. Kita akan membahasnya. Jadi seperti ini. Good governance tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga pemerintahan saja, akan tetapi juga dari komunitas masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Nah, baik dan tidaknya suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh tujuan dan proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan hal tersebut akan menjadi baik apabila tujuan bersama dijalankan dengan baik. Proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada tujuan bersama, pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi dan menjalankan kewenangan dengan baik, sebaik-baiknya secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dan pemerintah akan menjadi buruk apabila tujuan yang sempit hanya khusus untuk kepentingan pemerintah. Kemudian proses pengambilan keputusan pun ditentukan sendiri oleh pemerintah dan disalahgunakan. Ada juga penyelenggaraan pemerintahan terpecah-pecah dan tidak jalan. Suatu pemerintahan yang baik atau good governance akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih atau clean governance. Pemerintahan yang baik atau good governance hanya dapat terwujud manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah yang baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, oleh karena itu, bagaimana dapat mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik? Hal ini kita kembali pada lembaga atau pejabat yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk komunitas masyarakat dan organisasi non-pemerintahan. Selanjutnya ada upaya agar prinsip good governance ini dapat terlaksana dan pemerintahan bersih dari praktek KKN. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai. Nah, untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai situasi penting pemerintahan. Nah, dengan melaksanakan prinsip dari good governance, ada 3 pilar, yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil, yang hendaknya saling menjaga, saling support, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah yang sedang dilakukan. Kemudian, penerapan good governance Indonesia dilatar belakangi oleh 2 hal yang sangat mendasar. Yang pertama ada tuntutan eksternal, seperti pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Yang kedua ada tuntutan internal, maknanya masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya use of power yang terwujud dalam bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Pelaksanaan good governance yang baik adalah bertumbuh pada 3 pilar, dan penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan tersebut, yaitu negara atau pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dari usaha, sehingga menjalankan good governance sebaiknya dilakukan bersama-sama pada 3 pilar atau elemen tersebut. Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintahan saja, maka keberhasilan kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang. Saya rasa demikian penjelasan singkat mengenai good governance dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.